halaman 549. Ini kita kena habis tentang zuhud dunia. Nomor 4, cinta dan benci karena Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Apa kata Allah? Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Maksudnya begini, kita katakanlah dengan orang tua tidak sama pandangan agama atau berlainan agama, tidak sama. Mungkin orang tuanya bukan Islam, tapi anaknya Islam. Kita wajib taat pada orang tua, tetap tidak mengurangi ketaatan. Ingat ya, jangan sekali-kali merasa orang tua bukan Islam. Tidak, tetap sebagai anak kita wajib taat, tetapi tetap ada rasa bukan, sebenarnya ya, kalau dalam bahasa Quran kan benci, tapi ya bolehlah, saya tak boleh melanggar Quran. Tetap kita ada rasa tak suka atas perbuatan orang tua kita. Kenapa? Kesirikannya itu. Ingat, jadi yang kita benci, yang kita tak suka bukan orangnya, ingat, bukan fisiknya, tapi akidahnya. Itu diingat betul-betul, jangan salah paham. Nanti orang cakap di sini baca ayat dia lurus sangat kan, menanamkan bencian. Yang kita benci itu akidahnya, keyakinannya yang syirik. Perlu diingat, yang kita tak suka itu keyakinannya. Walaupun adik-beradik, walaupun saudara mara, kalau tidak cocok dari segi akidah, mungkin tidak sama agama, ingat, kita bukan benci dengan orangnya. Berkawan macam biasa, tak ada masalah. Bergaul macam biasa, tetapi sudah ada garis pemisah, ada line. Apa line dia? Lakum dinukum waliyadin. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Tapi tetap hormat. Saya nak ambil kesimpulan apa? Walaupun tidak seagama, tapi karena itu orang tua kita, maka kita wajib hormat. Kalau beza agama saja, beza Tuhan saja, kita wajib hormat, wajib patuh pada orang tua. Apalagi kalau sama-sama Islam. Ada sekarang, minta maaf, ini kejadiannya, saya tak tahu apakah Bukit Panjang, tapi kalau tak salah saya kawasan Bukit Panjang, cuman tempatnya di mana saya tak tahu. Jadi anak ini, anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, jadi terjadi perceraian waktu anak ini masih dalam 5-6 tahun, umur anak perempuan ini 5-6 tahun, bercerai orang tuanya. Jadi maknya ini suka tanamkan rasa benci dengan bapaknya. Bapak kau tu kan buaya darat lah, buaya, semua macam buaya je. Memang laki-laki buaya. Saya selalu cakap, dia tak tahu buaya tak ada betina. Sikit laki-laki buaya, tapi buaya tak ada perempuan. Ada pun, ada kan? Kadang-kadang. Jadi yang ditanamkan benci, akhirnya anak perempuan ini sampai dewasa benci dengan bapaknya. Ini salah. Nah waktu dia nak nikah, ini bahaya.
Dia tidak mau diwalikan oleh bapaknya, padahal bapaknya masih ada. Saking bencinya, dia cakap dia tak mau bapaknya hadir dalam pernikahan. Bapaknya dah mati, dia anggap begitulah. Dia orang tanya, bapak kau mana? Dah mati, semua dah mati. Jadi itu ditanamkan. Dan mak dia pun happy kalau sebut mak bapak dah mati. Saya tak tahulah, itu kes lama punya kita tak kepo lah. Jadi begitu dia nikah, Tok Qadi tanya, siapa walinya? Langsung wali hakim lah. Dia cakap untuk wali hakim. Bapak dia mana? Bapak dah mati. Dia cakap bapak dah mati. Tok Qadi tak akan tanya banyak lagi, dah bapak mati pun. Ada abangnya laki-laki tak boleh, dia tak tahu. Dia cakap wali hakim lah. Okey. Pak yang adik-beradik yang lain itu satu mak juga satu bapak, tak boleh nak walikan kan. Satu mak kan tak boleh, satu bapak boleh lah. Dia Tok Qadi itu nikahkan. Bila dinikahkan, apa yang terjadi? Sementara bapaknya masih hidup. Atau bapaknya tuntut Tok Qadi. Tok Qadi tak boleh nak cakap apa. Ya kan? Nah ini yang saya katakan. Jadi kalau kita benci mantan suami ke apa ke, perangainya kita benci, bukan orangnya. Dan jangan sampai, bayangkan kita putuskan silaturahim anak dengan orang tua. Benci macam mana pun, jangan putuskan silaturahim. Satu, benci manapun yang kita marah itu perangainya, sifatnya, bukan orangnya. Itu, ya. Jadi cinta dan bencilah karena Allah. Jadi begini, saya jelaskan dulu pelan-pelan. Kita tahu orang ini dia suka mengata-ngata orang. Asal berkawan dengan dia, suka cerita about orang. Okey. Maka kita tidak berteman dengan dia. Kita tak suka berteman dengan dia bukan karena orangnya, sifatnya. Sehingga kita malas menegur dia dan ada rasa benci kita, bencinya karena Allah. Kenapa? Karena perangainya itu. Itu penting diingat. Jika kita tak mau tegur dia, ada hadis mengatakan memang tidak siapa tak tegur siapa lebih dari 3 hari Allah tolak ibadahnya, betul. Tapi ini kita benci karena Allah, karena sifatnya, perangainya. Bahkan ya, ada ulama mengatakan begini, ada 2 orang perempuan sedang mengumpat, debat-debat, dia cerita lah, tapi ngata-ngata orang semua, dia ngata orang. Lalu kita ada di situ, 2 orang yang mengumpat, kita mendengar. Karena kita tak mau dengar, kita tak suka lah orang mengumpat, lalu kita tinggalkan majlis mengumpat tadi dengan menyebut apa? Okey, orang mengumpat lah, tak baik tau, aku pergi dulu Assalamualaikum. Ucapan salam itu pun haram. Memberikan salam kepada mereka itu haram. Kenapa? Karena mereka sedang bermaksiat. Apa hukumnya masuk diskotik bilang Assalamualaikum? Sekarang masuk diskotik Assalamualaikum, betul tak? Tak boleh, karena sedang bermaksiat. Sama. Jadi tidak diberi salam kepada orang sedang bermaksiat. Jadi sekali lagi, ingat ya, kita benci dengan orang bukan fisiknya, itu penting, tapi sifatnya, perangainya. Walaupun itu orang tua sendiri, walaupun anak sendiri, kalau memang dia salah, tetap salah. Tapi ingat sekali lagi, yang kita marah itu bukan manusianya, tapi sifatnya. Nah, orang yang mencintai karena Allah itu luar biasa. Maka dia akan selalu menyebut-nyebut orang itu, kebaikan orang itu. Dan kalau dah benci, susah, ya. Oleh karena itu, bencilah karena Allah, tidak mengungkit-ungkit. Jemaah yang berbahagia, ingat ya, orang kalau benci karena kedengkian itu berbeda. Orang kalau benci karena Allah, dia tetap menghargai orang itu manusianya. Dia tetap menegur, menyapa.
tapi dia tidak suka akan sifatnya saja, itu benci karena Allah namanya. Tapi jangan sampai tak tegur, bukan itu. Baik, yang kelima, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Baik, kita disuruh ini kadang-kadang kalau kita beri nasihat pada orang cakap apa? Kau nak nasihat aku, kau siapa? Ada. Kenapa kau nak nasihat aku? Kenapa kau nak kepoh nasihat aku? Ada tu kan. Kita nasihat orang, dia akan cakap apa? Kau sibuk nasihat aku, kau siapa? Aku nak buat jahat ke buat baik, kau punya masalah. Kan selalu gitu. Ingat, Quran yang mengajarkan kita supaya kita saling mengajak kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Quran yang suruh. Jangan tanya kau siapa, Quran yang suruh. Cuman saya ingatkan, ya, ketika kita memberikan nasihat kepada orang, mengajak orang berbuat baik atau menasihati orang, ya, jangan di depan orang. Takut nanti dia agak jatuh marwah dia. Jadi kalau kita nak marah pun jangan depan orang. Nasihat orang jangan depan orang, nanti dia malu belakang orang. Baik, mana yang lebih besar fadilahnya, mengerjakan amal soleh atau meninggalkan maksiat? Mana yang berat? Meninggalkan maksiat atau amal soleh? Meninggalkan maksiat. Kenapa? Walaupun iman orang itu lemah, katakanlah iman orang itu down, dia masih mau beramal. Mungkin sholatnya agak terlambat, mungkin sholatnya agak lalai, tidak khusyuk, mungkin, tapi masih mau beribadah walaupun imannya down. Tapi ingat, hanya iman yang kuat, hanya iman yang teguhlah yang mampu menghindari diri dari maksiat. Kalau iman lemah tu, ustaz kuat imannya, uji dulu. Dia duduk hotel mana, datangkan perempuan lawa. Tengok iman dia kuat tak kuat. Pakai miniskirt, ustaz pun fikir, mulai suruh masuk dosa besar, tak suruh masuk rugi besar, dia kata untuk dia. Uji iman dia. Kalau imannya kuat, dia tolak. Hanya iman yang kuat yang boleh mengelakkan diri dari maksiat. Betul saya katakan. Kalau iman tak kuat, solat dia solat, mengaji dia. Tapi untuk menghindarkan diri daripada maksiat, itu hanya mampu dikerjakan oleh orang-orang iman yang kuat. Itu perlu. Kalau soal solat, orang iman lemah, dia solat gitu. Tapi untuk meninggalkan maksiat, contoh, ada orang solat, tapi meninggalkan mengumpat, itu tak semua orang. Orang solat bukan karena lepas solat mengumpat dia. Kenapa? Untuk berhenti mengumpat itu perlu iman yang kuat. Dan kita bagi tahu lagi, dia boleh jawab, kita tak mengumpat, tak main tak mengumpat ni, kita cakap betul. Itu dia, kita cakap betul. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan mengumpat itu cakap betul lah. Itu Aisyah kan pernah, ada seorang perempuan datang, perempuan agak pendek sikit lah, pendek perempuan tu. Rasulullah suruh bikin air lah kat dapur. Cuma mungkin terlalu lama buatnya.
Perempuan ni dah pulang. Aisyah bawa air. Aisyah tanya, mana perempuan pendek tadi? Itulah cakapnya. Kata Rasulullah, apa dia mengumpat? Kata Aisyah, apa pula mengumpat? Memang betul apa dia pendek. Maka Nabi kata, karena betul itu mengumpat namanya. Kalau tak betul fitnah, kata dia. Itu. Jadi yang mengumpat ni benda betul lah. Kita pula lain. Dia tak mengumpat, tak main nak mengumpat ni. Kita cakap betul lah pun. Itu. Artinya yang dikatakan mengumpat, kita menceritakan seseorang yang orang itu tidak suka diceritakan. Mengumpat lah. Walaupun memuji dia. Itu. Kita kalau tak mengumpat satu hari boleh tak? Tak boleh. Kecuali iman yang kuat. Dan lagi saya katakan ini, dalam menegakkan, kadang-kadang orang apa ni, bila kita menasihati dia cakap apa? Alah, kau pun bukan baik sangat. Selalu sedekah. Kalau nak ajar orang, awak baik dulu. Saya cakap selalu, kalau tunggulah orang baik baru boleh nasihat orang, maka tak ada orang yang boleh kasih nasihat. Kenapa? Semua kita pun tak ada baiknya. Nak tunggu orang baik kan? Hanya Nabi dan Rasul dari Allah lah yang baik. Yang namanya manusia, saya selalu katakan, yang namanya ikan, sekurus-kurus ikan ada dagingnya, tapi segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Itu. Sebaik-baik orang ada salahnya, sesalah-salah orang ada baiknya. Itulah manusia. Jadi jangan cakap, kalau nak nasihat kita, kau pun tak baik. Mana ada orang baik semua? Macam ada salah. Itu makanya Sayyidina Ali pesan, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Kau dengarlah nasihat dia, jangan tengok siapa yang kasih nasihat. Kalau dia berikan nasihat betul, tak ada masalah. Contoh, bapak dia mencuri tau. Bapak dia pencuri. Dia nasihat anak dia, kau jangan mencuri. Kau jangan mencuri. Ada bapak dia pencuri tau. Dia cakap anak dia, kau jangan jadi pencuri. Lalu anak cakap, bapak pencuri apa? Kan tak boleh. Ya kan? Tak boleh. Kalau memang baik nasihat dia, kita terima. Jadi jangan, memang orang sombong itu susah. Dia susah terima nasihat orang sombong. Jadi terutama keluarga kita lah, kalau memang dia salah, kita kasih tahu, tapi jangan depan orang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apa? Pendapat Buya Hamka. Nasihatlah orang itu dari hati, supaya menerima hati. Kalau nasihat orang dengan emosi, maka yang terima emosi juga. Betul ya? Maka cakap dengan suami dari hati, insya-Allah hati yang terima. Tapi kalau cakap emosi, emosilah terima. Sama suami itu juga. Saya kalau tengok isteri saya merajuk, marah-marah, saya tak kasih dia Panadol. Tak. Saya tak kasih dia Panadol ke Bodret apa ya. Saya bawa ke kedai ginseng, selesai. Kan? Buat kedai emas dia tersepuh, hilang pening kepala dia. Isteri itu obatnya cuma itu. Dia bersungut, membebek, bawa ajak ke jalan. Suruh dia daripada rukuk iktidal sujud, dia menawar baju. Basah dia rasa itu. Dan dia tak membebek. Itu senang. Saya senang. Saya tengok isteri saya berengut dalam. Saya cakap, pakai baju, bagus sikit. Mana? Dalam. Saya ajar dia. Terus tu, pergi tengok. Dia tu dia mau dia. Hilang bebek dia nanti. Dia membebek, kita tunggu. Warna tu pun dah stop, dia belum stop lagi. Warna tu dah stop dah siarannya. Dia belum stop lagi. Macam mana? Fitrah. Yang keenam, senantiasa mengambil pelajaran dan berfikir tentang makhluk ciptaan Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka berfikir tentang penciptaan langit dan bumi.
Dalam ayat yang lain, fa'tabiru ya ulil albasar. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan baik. Cuma berbahagia. Apa yang terjadi di alam ini, jadikan itu iktibar, pergantian siang dan malam. Ya. Saya lihat matahari dia tak pakai tali, bulan dia tak pakai tali. Bayangkan kalau dia jatuh macam mana? Saya fikir-fikir saja. Dia bukan ada pengikatnya. Itulah kuasa Allah. Itu jadi pikiran kita. Allahu Akbar. Kalau sempat jatuh lagi, sedangkan buatan manusia pakai tali lagi kuat, kadang tumbang. Itu buatan Allah tengok. Dia tu jangankan jatuh, dia turun sikit aja matahari ni panas ni tampung. Dia naik sikit dah sejuk dah. Itu betul tempat dia pas. Ni pas Singapura bukan pas Malaysia. Malaysia kalau pas nanti cakap politik lah. Sekarang tak boleh cakap pasal nak bulan raya ni. Salah-salah cakap orang lain pula cakap. Matahari betul-betul cocok lah. Tak cakap apa aku kan nanti. Kan cocok. Bayangkan kalau dia turun sikit, sama dengan bulan. Hari Selasa lalu gerhana bulan. Itu ada yang solat sampai kalang kabut. Gerhana bulan tu solatnya rukuknya 2 kali 1 rakaat. Ada kawan buat tak tahu lah. Dia kena belajar tu. Dia 2 rakaat berarti 4 kali rukuk. Dia membebel pula. Memang 2 kali rukuk apa solat gerhana bulan ni. Itu gunanya kita belajar. Ya. Kita melihat orang mati, tapi kita tak ambil pelajaran. Hari ini kita hantar orang mati, besok mungkin kita diantar orang. Ini hari kita solatkan orang, mungkin besok kita disolatkan orang. Ingat, hujan itu turun, tidak tunggu kita kembang payung. Hujan turun tak tunggu kita siapkan payung. Bila dia nak turun, dia turun. Kau siap payung ke tidak, dia tak mau tahu. Sama, mati itu datang, dia tak tunggu kita bertaubat. Kau taubat ke tak taubat, sampai dia punya saat dia mati, selesai. Maka dikatakan apa? Hujan turun tak tunggu kita siapkan payung, mati datang tak tunggu kita jadi orang baik. Itu masalah. Maka jadikanlah semua itu pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan. Pergantian siang dan malam, apalagi itu kematian, itu menjadi pemikiran kita. Apa yang Allah ciptakan, satu contoh paling mudah, penciptaan manusia. Allah ciptakan manusia dengan 2 mata, mulut 1, telinga 2, mata 2. Apa lagi? Ini maksudnya apa? Banyak mendengar, banyak melihat, kurang bercakap. Kita terbalik, banyak cakap, mendengar kurang, melihat kurang. Padahal mata 2, artinya banyaklah melihat. Yang kedua, banyak mendengar. Yang ketiga, kuranglah bercakap. Jangan dibalik, banyak cakap, mendengar kurang. Yang ketujuh, senantiasa menjaga hati untuk tidak memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak diridhoi oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat, ada hadis mengatakan begini: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila malikum walakin yanzuru qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat potonganmu, fisikmu, jasadmu. Yang Allah tidak melihat keturunanmu. Allah tidak lihat hartamu. Yang Allah lihat hatimu. Ingat, hati. Jamaah berbahagia. Kita terbalik.
kita lebih mengutamakan jasmani daripada rohani. Jasmani itu penting, penting betul. Tapi ingat, rohani lebih penting, lebih penting. Lebih penting rohani. Nah, kita disuruh menjaga jasmani betul, tapi lebih penting menjaga hati. Ingat, pendengaran kita, ucapan kita, penglihatan kita, dan hati kita nanti semuanya akan dituntut di akhirat. Apa yang kita lihat, Allah akan tanya nanti. Apa yang kita dengar akan diminta pertanggungjawaban, dan hati. Dan sebenarnya, jujur saya katakan, lebih berbahaya penyakit hati daripada penyakit jasmani. Lebih berbahaya. Sakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis, itu tidak membuat orang masuk neraka. Kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dia mati, selesai. Tidak akan ada efek di neraka, di akhirat. Tak ada orang cakap, kau masuk neraka, pasal apa? Pasal diabetes. Kau, aku kolesterol tinggi, masuk neraka lah. Tak ada. Orang masuk neraka pasal apa? Pasal hasad, dengki, iri, itu dia. Pendendam. Ya. Oleh karena itu, pesan Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bersihkan hati dengan zikir. Kalau kita sudah selalu berzikir, semua ada pembersihnya, kata Nabi. Kalau baju pembersihnya apa? Sabun. Kereta ada pembersihnya. Nah, hati pembersihnya zikir. Ingat, kalau hati dah bersih, sedikit pun kita tak ada hasad dengki. Tuh. Dan kita akan tahu nilai kebaikan orang. Tapi kalau hati kotor, kita tak pernah rasa baik orang. Itu ingat. Tak usah jauh-jauh. Sebaik apapun kita pada orang, sebaik apapun, kalau datang dengki dia, hilang semua kebaikan kita. Bagi orang yang busuk hati, bagi orang yang kotor hatinya, dia tidak tahu menilai kebaikan orang. Semua salah. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, alhamdulillah, semua orang itu baik. Walaupun orang itu berniat salah, tetap dianggapnya baik. Itu kelebihan orang hati bersih. Kadang kita marah, kau ni apalah, dia tu niat tak baik. Tak apa. Biarlah, Allah tahu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Tapi kalau hati kotor, orang baik pun di baik ada makna. Itu dia. Orang buat baik pun dianggap salah. Itu penyakit. Di baik-baik ada makna ni. Ya kan? Kita buat baik pun dia cakap salah. Tapi kalau hati bersih, Masya Allah, orang buat salah pun masih dianggap baik. Makanya saya selalu cakap pada orang-orang, jangan paksakan. Sekali lagi, jangan paksakan orang berbuat baik pada diri kita. Tapi paksalah diri kita bersangka baik pada orang. Jangan paksa orang sangka baik dengan kita. Jangan paksa orang supaya bersangka baik dengan kita. Tapi paksalah diri kita untuk selalu bersangka baik dengan orang. Selesai masalah. Walaupun orang itu tidak baik, tapi tetap kita sangka baik. Tak ada ingatan lagi, tak ada beban. Yang ke-8, tidak merasa aman dari siksa Allah. Karena Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Maka tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi, jamaah yang berbahagia. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 6 itu dijelaskan bahawa kita nanti di yaumil akhir, di akhirat, akan ditunjukkan oleh Allah, akan dipertontonkan oleh Allah atas semua perbuatan kita selama di dunia. Apa susahnya bagi Allah?
Jangankan ilmunya Allah, ilmu manusia yang nikah tahun 70-an, dia buat video, sekarang boleh putar tak video tu? Boleh, ya kan? Direkam. Apalagi ilmunya Allah, mudah sangat bagi Allah merekam itu. Allah tunjukkan satu-satu apa yang kita buat. Oleh karena itulah selalu kita minta pada Allah, semoga semua catatan-catatan maksiat itu agar dihapus oleh Allah dan tidak ditonton oleh anak cucu kita nanti. Ya, pasti saya katakan semua kita ada aib, jangan sampai dibuka Allah aib kita di akhirat nanti. Itu. Jadi jangan rasa aman dengan azab Allah. Jangan rasa aman merasa diri lebih baik, tidak tahu. Ya, karena kita tak tahu. Saya teringat ada satu gembong, di sini panggil apa? Raja Dadah lah, Dadah. Bukan salah. Ada orang dihukum karena dadah. Hukum sampai mati. Memang dasar. Tapi memang dia terkenal. Saya tak sebut nama dia. Di Indonesia dia terkenal nama dia. Dia rajanya lah. Raja Dadah lah. Dia pemain dadah bukan kilotangnya. Dia main tantannya. Apa yang terjadi? Lebih kurang setahun atau 2 tahun sebelum meninggal, beliau masuk Islam. Masuk Islam. Jadi mu'alaf yang taat. Beliau merindukan kematian, padahal semua orang takut mati. Betul-betul luar biasa. Dalam tempoh 2 tahun dia jadi orang Islam. Dia betul-betul mendalami Islam dan belajar dan menjadi ahli ibadah, dan banyak ustaz yang datang memberikan pandangan sama dia dan melihat beberapa bukan keajaiban, saya katakan memang anugerah Allah dengan dia. Dia mu'alaf. Wajah saya tengok sendiri, wajahnya agak berseri, dan subhanallah matinya wajahnya bercahaya, dan banyak ustaz yang datang waktu itu. Matinya senyum, padahal dia raja dadah. Tapi 2 tahun sebelum meninggal betul beliau. Saya tak tahu kenapa beliau masuk Islam. Apa kerana pengaruh apa tak tahu, tapi yang jelas dia masuk Islam. Sebaliknya, ada orang yang baik, ternyata matinya sesat. Banyak. Maka kita jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Merasa kita alim. Mana kita tahu? Ada orang meninggal sedang nyanyi kan? Tengok di YouTube, sedang TikTok. Boom, mampus dalam Melayu. Tengok kan? Ada dekat panggung sedang TikTok dekat joget. Sekarang ni ya Allah Akbar. Bukan laki-laki, tapi di Singapura kurang lah. Di Indonesia ya Allah, mak-mak tu ya Allah Akbar. Berjoget. Panggung tu dunia tu dia punya, yang lain numpang. Dunia tu dia punya, yang lain macam numpang aja dibuatnya. Allahu Akbar. Baik, ini yang ke-9 perlu jemaah cuba nanti di rumah, tapi bacanya pelan-pelan ya. Saya ulangi, baca pelan-pelan dan hayati betul-betul surah Az-Zumar ni ayat 53. Buka betul-betul. Kalau betul-betul dia orang yang memahami, hati bersih, air matanya akan jatuh. Baca tapi hayati, fahami betul-betul surah Az-Zumar ini. Ayat itu dimulai dengan kalimat ya ibad, wahai hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil orang berdosa. Orang ini banyak dosa tu. Memang ahli maksiat. Tapi cara Allah memanggil itu dengan bahasa wahai hambaku yang melampaui batas. Halus bahasa Allah. Maka kita, kalau kita hayati, ya Allah, baiknya Allah ini. Ada hari-hari bersalah, hari-hari berdosa, hari-hari melakukan maksiat, tapi Allah panggil apa? Wahai hambaku yang melampaui batas. Tak terenyuh kalau kita dengar itu.
Kalau kita pahami jatuh air mata kita, ya Allah baiknya kau. Kita anak buat salah je 4 kali, setan mulai. Baru anak tu salah 4 kali, malaun, pelesit. Ya kan? Betul lah kau ni. Malaun tak tengok. Tapi Allah, hari-hari kita salah. Hari-hari kita salah. Wahai hambaku, tengok, yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Dia tak boleh kita putus asa. Jangan cakap Allah tak ampunkan aku. Jangan cakap dengan orang engkau banyak dosa, Allah tak ampunkan kau, haram hukumnya. Allah cakap apa? Jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Baik. Ya. Inna Allah ghafirul dzunuba jami'a. Sungguh kata Allah, aku akan ampunkan semua dosa. Ini berita gembira. Maka saya katakan, kalau orang bertanya ayat apa yang membuat hati kita gembira, jawapannya satu, surat Az-Zumar, ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 53. Ini ayatlah yang menggembirakan kita. Ya, silakan buka, pelan-pelan baca dia. Innahu wal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Az-Zumar. Ya. Yang ke-10, tidak terlalu gembira dengan dunia yang dikurniakan Allah kepada mereka, dan mereka tidak sedih atas apa yang bukan menjadi bagiannya. Firman Allah dalam surah Al-Hadid 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Jemaah, hidup ni dua. Kalau tak kaya, miskin, selesai. Nah, dua-duanya ujian, exam. Ingat, kalau Allah berikan kita hidup jadi orang kaya, ingat, soalannya jadi apa kita? Apa yang kita lakukan? Kalau Allah ciptakan kita jadi orang yang mampu, orang yang kaya, maka tugas kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kita lulus dari ujian. Ketika Allah ciptakan kita jadi orang miskin, maka jawabannya sabar. Ketika kita sabar dalam kemiskinan, maka kita lulus. Jangan dibalik. Ketika Allah berikan kita kekayaan, kita tidak bersyukur, sebaliknya kufur, maka dia gagal. Maka banyak orang kaya yang gagal sekarang. Kufur nikmat. Sebaliknya, ketika Allah jadikan kita orang miskin, kita sabar, kita lulus. Nah, kalau tak sabar, itu yang jadi penjudi, jadi penipu, karena tak sabar. Ingat, ya, bahwa rezeki Allah dah tentukan. Kita ambil cara halal pun, cara haram pun, tidak akan pernah menambah jumlah yang Allah dah tentukan. Baik, saya kira itu dulu, insyaAllah Sabtu depan kita akan bahas bab baru tentang nasihat-nasihat